Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Pagi ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan dari teorema Pythagoras. Seperti apa contoh soalnya? Nah, ini dia. Yang akan kita cari contoh soal dari bangun-bangun yang seperti ini. Ada 3 bangun persegi yang digabungkan, gitu ya. Tapi sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar setiap notifikasi dari Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan dan langsung disimak. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Suatu persegi tergambar di bawah ini. Gambarnya seperti tadi, ada 3 persegi, di mana persegi yang pertama sudah dituliskan di sini, dan persegi yang lain ada angka-angka di dalamnya. Nah, yang ditanyakan apa? Panjang sisi persegi pertama adalah titik-titik. Jadi di sini ada 3 persegi, tapi yang sudah ada keterangannya ada cuma 1. Ini sebagai persegi yang pertama. Persegi yang kedua bisa yang kecil, bisa juga yang besar. Oke, yang pertama, langkah-langkah yang pertama, silakan kalian ambil buku, siapkan pulpen, gitu ya. Silakan ditulis penjelasan untuk contoh soal yang seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan dari soalnya, yang pertama adalah apa saja yang diketahui di dalam soal. Jadi ada 3 persegi yang perlu kita catat dalam pengertian di pembahasan ini ya. Diketahui persegi yang pertama. Ini dimulai dari persegi yang pertama. Persegi yang pertama tidak ada tulisan apapun ya. Nah, sedangkan di persegi yang lain ada tulisan 81 cm persegi dan 225 cm persegi. Dua bilangan ini ya, dua bilangan ini adalah menunjukkan luas. Kenapa luas? Karena pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 1 itu panjang sisinya. Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah pangkat 2, maka ini adalah bilangan dari luas dari masing-masing persegi yang ada. Nah, yang kecil ini 81 cm persegi luasnya, dan luas yang besar, persegi yang besar 225 cm persegi. Sedangkan untuk persegi yang pertama tidak ada tertuliskan luas, maka kita bisa kasih keterangan luasnya tidak diketahui ya, belum diketahui. Untuk persegi yang pertama cukup itu saja. Kita lanjut ke persegi yang kedua. Di sini kita belum tahu persegi yang kedua yang mana. Kita bisa pilih, boleh yang kecil dulu atau yang besar. Nah, di sini saya jelaskan dari yang kecil. Persegi yang kedua adalah persegi yang kecil. 81 cm persegi adalah luasnya. Maka kita bisa tuliskan luasnya sama dengan 81 cm persegi. Sudah kita ketahui luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi ini sama dengan sisi pangkat 2 atau S pangkat 2. Ini kita terapkan ke luas dari persegi yang kedua. Terapkan untuk apa? Untuk mencari nilai panjang sisinya. Ya, jadi sudah diketahui luasnya, kita cari panjang sisinya. Untuk apa? Ya, akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Oke. Kita akan cari nilai sisinya. Kita terapkan ke luas dari persegi yang kedua 81 cm persegi sama dengan S pangkat 2 sama dengan 81 cm persegi.
ketika S pangkat 2 itu sama dengan 81 cm persegi, maka nilai S ya sama dengan pangkat 2-nya, ini kita istilahkan sebagai pindah ruas ke ruas kanan, jadi akar pangkat 2. S sama dengan akar pangkat 2 dari 81 cm persegi. Maka 81 ya, akar dari 81 itu 9 cm persegi, ketemu akar, perseginya hilang. Ya, pangkat 2-nya hilang. Maka sisinya sama dengan 9 cm. Ini untuk persegi yang kedua. Kita bisa tuliskan di sini 9 cm. Persegi yang pertama sudah, persegi yang kedua juga sudah, kita ke persegi yang ketiga. Itu yang paling besar ini ya, persegi yang ketiga. Luasnya sama dengan 225 cm persegi. Ini kita cari sisinya dengan menerapkan hal yang sama di persegi yang kedua. S pangkat 2 sama dengan 225 cm persegi, maka nilai dari satu sisinya sama dengan akar dari 225 cm persegi atau sama dengan 15 cm. Ini kita bisa tuliskan juga sebagai sisi dari persegi yang ketiga, di sini 15 cm. Sudah diketahui kedua sisi dari persegi yang kedua dan persegi yang ketiga, yaitu panjangnya 9 cm dan 15 cm. Kalau kita perhatikan, ini pertemuan dari ketiga persegi membentuk segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya adalah 15 cm dan kedua sisi yang lain ini sisi tegaknya, masing-masing dari sisi persegi yang pertama dan 9 cm, yaitu sisi dari persegi yang kedua. Sudah ada segitiga siku-siku yang diketahui dua sisinya 9 cm dan 15 cm. Nah, berarti satu sisi yang lain bisa kita cari dengan menerapkan teorema Pythagoras. Ini yang belum kita ketahui adalah sisi yang ini ya, yaitu sisi dari persegi yang pertama. Seperti pada pertanyaannya, panjang sisi persegi yang pertama adalah titik-titik. Maka kita mencari panjang ini supaya menghasilkan jawaban di pertanyaan atau contoh soal ini. Kita gambarkan lagi supaya lebih jelas. Ini kita tarik segitiganya. Di sini pertemuan antara tiga persegi kita tarik, kita gambarkan lagi di sini. Nah, sudah saya gambarkan, ini 9 cm, sisi miringnya 15 cm, dan sisi yang lain, sisi tegak yang lain belum kita ketahui. Nah, yang akan kita cari adalah sisi yang ini. Kita namakan sebagai X saja. Kita mencari nilai X dengan menerapkan teorema Pythagoras. Untuk rumusnya, di video sebelumnya sudah kita jelaskan rumus-rumus dari teorema Pythagoras. Silahkan kalian simak lagi yang belum paham tentang teorema Pythagoras, rumus-rumusnya, dicek lagi video sebelumnya. Ini kita terapkan. Maka untuk mencari nilai X, kita bisa menggunakan rumus X kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 9 kuadrat. Karena X kuadrat ini atau X-nya ini adalah sisi tegak. 15-nya adalah sisi miring dikurangi dengan sisi tegak yang lain yang sudah diketahui. Nah, dari sini kita langsung hitung saja. 15 kuadrat itu sama dengan 225 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Kita hitung berkecil menjadi X pangkat 2 sama dengan 144.
Nah, sampai sini kita bisa pindahkan pangkat 2-nya. Ya, pangkat 2 pindah ruas istilahnya ke ruas kanan menjadi akar pangkat 2. Maka nilai X sama dengan akar pangkat 2 dari 144. Nah, akar 144 sama dengan 12. Karena yang lain satuannya cm, kita tuliskan juga satuannya cm. Jadi nilai X ini nilai panjang sisi persegi yang pertama, 12 cm. Kita bisa tuliskan di sini sebagai jawaban 12 cm adalah panjang sisi persegi yang pertama. Gampang ya. Selesai untuk pembahasan contoh soal dari hari ini. Ini tentang teorema Pitagoras. Jika belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika punya pertanyaan yang lain yang perlu dijelaskan di YouTube ini, silahkan tuliskan atau kirimkan gambarnya melalui Facebook. Hari ini cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.